Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema agar bisa bersama lagi. Jangan kejar-kejar mantan. Buat dia yang memaksa untuk bisa bersamamu lagi. Ya. Jadi mantan ini berbeda ya. Mantan yang sekarang dengan mantan yang kita dekati dulu. Kalau dulu sama-sama belum saling mengenal. Artinya ya kenal nama, tahu penampilannya seperti apa, tapi sifat karakter tentu belum saling mengenal ya. Jadi seperti orang yang sedang PDKT itu. Tentu yang membuat dia terpesona ya tampilan-tampilan luarnya saja. Tetapi ketika orang sudah jadi mantan, dia punya begitu banyak memori, ingatan, kenangan, catatan tentang kita. Ya, dan itu yang membuat perbedaan kenapa dulu ngejar-ngejar mantan mudah untuk didapatkan, sementara sekarang sekuat apapun kita berusaha, sekuat itu pula dia berusaha untuk menghindari kita. Nah, sekarang ya, kalau kita ingin kembali bersama lagi, mantan gak usah dikejar-kejar. Karena kan kita sudah merasakan, kita ngejar-ngejar mantan, sekuat apapun, lebih kuat lagi dia menjauhi kita. Kita berusaha mengejar-ngejar mantan, sekuat itu pula usahanya untuk menolak kehadiran kita. Jadi ketika kita ngejar-ngejar mantan, itu justru akan membuat mantan semakin jauh, akan membuat mantan semakin tidak respek kepada kita. Karena kehadiran kita dalam hidupnya pada saat ini, itu adalah gangguan bagi dia. Ya. Dia minta berpisah kenapa? Karena dia ingin menenangkan diri. Karena itu, sekarang kalau kita terus masuk dalam kehidupannya, itu tidak akan membuat dia jatuh cinta lagi. Wong orang sedang pengen menenangkan diri, orang sedang ingin menyendiri, dan kita terus mengganggu ketenangannya. Nah, karena itu kuncinya tadi. Mantan gak usah dikejar-kejar, tetapi buat dia yang memaksa untuk kembali kepada kita. Nah, kalau mantan yang minta, itu kan beres ya, karena kita pasti oke. Tapi kalau kita yang minta, kan sudah kita rasakan. Ribuan kali kita minta untuk balik bersama, jutaan kali dia menolak kita. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan agar mantan mau kembali atau mantan yang meminta duluan? Ya, jadi mau dan minta duluan. Bahkan memaksa-maksa untuk bisa kembali kepada kita. Kadang-kadang kalau orang itu diminta kan jual mahal sedikit boleh ya. Nah, sehingga mantan terpaksa memaksa-maksa untuk bisa kembali kepada kita lagi. Ada dua hal yang bisa kita lakukan. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe. Dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa, subscribe itu gratis ya. Nah, dua hal. Kenapa orang ngejar-ngejar kita? Atau pengalaman kita lah, kenapa kita ngejar-ngejar seseorang? Pesona pada diri orang itu. Ya, kenapa sih dulu kita ngejar-ngejar mantan dan kita bisa mendapatkannya pada saat itu? Apa yang menggerakkan kita untuk ngejar-ngejar dia? Pesonanya, penampilannya. Ya, kita belum masuk ke karakter, sifat, kepribadiannya.
Yang luar dulu, penampilan. Semakin mempesona seseorang, maka semakin banyak fansnya. Kenapa artis banyak fansnya? Karena mereka sangat memperhatikan penampilannya. Banyak orang ganteng, banyak orang cantik, tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan itu. Sehingga mereka tidak memperhatikan keunggulannya tadi. Fansnya tidak banyak, ya. Tapi kalau orang sudah menyadari pesonanya dan dia pancarkan pesonanya, fansnya akan banyak, ya. Nah, jadi sekarang kita harus memahami dulu. Ya, kita memahami, kita menggali, kita merenung apa yang menjadi keunggulan kita untuk ditampilkan, ya. Kita ini ganteng. Nah, karena itu tampilkan tuh, ya. Kita ini cantik. Cuman penampilannya kurang modis, ya. Kalau memilih busana itu melihatnya tidak oke, kadang-kadang terlihat memakai pakaian yang terlalu kebesaran, ya, dan seterusnya. Nah, kita belajar tuh tentang mode, ya. Kita itu cantik, kalau laki-laki ganteng, ya, tapi hasil fotonya tidak pernah bagus, ya. Nah, jadi sekarang kita belajar fotografi agar ketika kita presentasikan foto kita di media sosial, wah, orang tercengang, orang berdecak kagum, mengagumi betapa indahnya kita. Nah, jadi itu, ya, orang akan mendekat ketika seseorang memiliki penampilan yang memukau, yang mempesona. Kita mau tidak mau memang harus mengikuti itu, ya, karena memang orang jatuh cinta kepada penampilan fisik. Ada sih, ya, kita melihat dalam perjalanannya ternyata yang menikah ini, yang laki-laki misal ganteng banget, ya. Yang wanita biasa-biasa saja, atau sebaliknya. Yang wanita cantik banget, yang laki-laki biasa-biasa saja. Tapi setelah kita coba melihat lebih jauh lagi, ternyata memang biasa saja, tapi orangnya baik sekali. Ya, orangnya penyabar, ya. Orangnya sangat dewasa, orangnya kaya raya, orangnya mapan, ya. Nah, itu yang kemudian membuat sesuatu yang kelihatannya di luar biasa, tetapi dia punya keunggulan. Nah, tapi itu kan bisa terjadi seiring perjalanan waktu. Orang mengenal, oh ternyata orangnya baik sekali. Oh ternyata orangnya dewasa sekali. Oh ternyata biarpun penampilannya sederhana, orangnya kaya raya. Nah, itu bisa membuat orang jatuh cinta, tapi bukan pada pandangan yang pertama, pada pandangan beberapa bulan kemudian. Tapi penampilan luar itu amat sangat penting untuk diperhatikan. Banyak sekali orang jatuh cinta kembali kepada mantannya karena mantannya ternyata berubah, ya, menjadi begitu kerennya, sehingga jadi kangen terus melihat dia. Nah, jadi orang akan datang ngejar-ngejar kita, memaksa untuk bersama kita. Karena apa? Karena penampilan yang kita tampilkan semakin mempesona kita, semakin tergila-gila mantan kepada kita. Nah, karena itu yang pertama. Yang kedua, orang akan datang untuk minta kembali bersama lagi ketika dia butuh. Nah, sekarang kita punya tidak sesuatu yang memang dibutuhkan oleh mantan. Contoh, ya, ini untuk yang sudah menikah nih, perceraian. Pada saat bercerai, anak misal dibawa semua tuh oleh suami atau oleh istri. Ya, banyak orang panik, aduh, tidak bisa ketemu dengan anak, kangen dan seterusnya. Sabar, tenang, ya. Itu kan awal-awal. Jalan 1-2 bulan dia merasakan ternyata mengasuh anak sendirian, apalagi jumlahnya banyak, ya, itu ternyata tidak mudah. Antar jemput sekolah, kalau sudah sekolah semua anaknya misalnya 4, ya, sudah sekolah semua, aduh, itu pagi hari,
Ya, untuk ngantar sekolah saja sudah kelabakan tuh. Nah, akhirnya apa? Jalan 2 bulan dia sadar, oh enggak sanggup nih jadi single parent. Maka dia akan datang untuk minta bantuan ya, minta balik ya. Karena ternyata mengasuh anak bersama itu jauh lebih ringan daripada sendirian. Ada juga tuh yang mungkin awalnya masih gengsi, anak dikembalikan kepada kita. Sana diasuh katanya. Tapi kan ikatan batinnya dengan anak sangat kuat ya. Jadi dia pengen ketemu anaknya juga setiap hari ya. Dan dari situ kebersamaan akan bisa dibangun lagi. Nah, jadi kuncinya dua itu yang bisa kita lakukan, memperbaiki penampilan luar kita ya. Penampilan luar itu ya termasuk juga kemapanan kita. Ini berkali-kali saya sampaikan. Karena mantan kan beda dengan orang yang baru kenal kita. Mantan itu orang yang kenal banget dengan kita, bahkan mungkin mengenali kita lebih daripada diri kita sendiri ya. Dan dia akan tahu tuh, kalau kita semakin mapan, kita semakin sukses, berkecukupan, dan seterusnya. Itu yang harus kita tingkatkan sekarang. Yang kedua, kita bersabar, karena ada waktunya. Mantan akan menyadari betapa dia membutuhkan kita. Dan terus berusaha agar kita punya sesuatu yang akan mantan butuhkan. Ya, kalau kita bicara punya sesuatu, ya, maka apa yang akan membuat mantan selalu membutuhkan kita? Tadi selain supportnya untuk bersama-sama mengasuh anak ya, tentu tidak akan jauh-jauh dari harta benda, pinjam uang, dan seterusnya. Nah, maka perpisahan ketika memang itu sudah terjadi itu jangan sampai menggoyahkan semangat kita untuk terus memperbaiki kualitas hidup kita, meningkatkan ya kehidupan kita agar menjadi lebih baik, agar menjadi lebih mapan, agar berkecukupan. Seiring waktu, kita juga tahu persis ada begitu banyak orang yang meminta berpisah dan menyesali perpisahan itu ketika melihat orang yang dia tinggalkan itu, orang yang dia khianati ternyata sukses pada saat ini ya. Dan itu kuncinya lagi-lagi terus-menerus saya sampaikan, ayo kita kerja keras. Karena orang bisa kaya jika dia mau bekerja keras. Di dalam surat An-Najm ayat ke-39 kita diajarkan, wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.